sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara atau bahkan di mana saja saat ini Anda berada. Berjumpa kembali kita dalam obrolan budaya di kesempatan kali ini persembahan RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Bersama saya Regina Rizky yang akan memandu acara ini selama lebih kurang 60 menit ke depan kebersamaan kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri bagaimana sejarah penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka. Seperti apa asal-usulnya? Nah, langsung saja kita jumpai narasumber kita di kesempatan obrolan budaya kali ini. Yang pertama ada Dato Ahmad Elvian, selaku sejarawan dan budayawan Bangka Belitung. Assalamualaikum Dato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya sudah menyempatkan waktunya datang ke RRI Sungai Liat. Sehat ya Dato ya? Alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja kita jumpai narasumber kita yang kedua. Ada seorang penulis buku. Ada Bapak Meilanto. Assalamualaikum Pak Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mei ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kita akan membahas tentunya topik kita kali ini terkait dengan sejarah penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka. Kita akan bahas tuntas ya seperti apa tentunya asal-usul dan sejarah awal penamaan wilayah ataupun daerah-daerah di Pulau Bangka. Langsung saja. Nah, Dato, kan di Pulau Bangka ini tentunya banyak sekali ya nama-nama daerah yang dari mungkin asal-usulnya itu ada yang dari nama tanaman, dari nama binatang. Sebenarnya seperti apa sih sejarah awal penamaan dari wilayah daerah Pulau Bangka ini, Dato? Baik, jadi sejarah penamaan wilayah geografis itu ada ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu toponimi. Iya. Nah, untuk penamaan wilayah geografis itu ada dua. Yang pertama, wilayah yang berhubungan dengan topografi atau yang berhubungan dengan rupa bumi, itu biasanya yang disebut dengan nama ataupun toponimi generiknya. Nah, toponimi generik itu terkait dengan rupa bumi. Misalnya sungai, ai, arung, gunung, bukit. Nah, semua yang terkait dengan topografi ataupun rupa bumi. Kemudian ada juga nama generik itu yang dibuat. Misalnya kulong, parit, pengkal. Nah, itu nama generik yang dibuat terkait dengan wilayah geografis. Nah, kemudian ada nama spesifik namanya, nama diri atau nama spesifik. Itu biasanya dibuat atau diberikan nama itu oleh leluhur kita, nenek moyang kita berdasarkan kelokalan ataupun kekhususan. Bisa terkait kepada flora, bisa kepada fauna. Kemudian yang kedua, nama spesifik atau kekhususan, kekhasan itu bisa terkait kepada peristiwa sejarah tertentu yang terjadi di wilayah geografis tersebut. Nah, di samping toponimi ataupun penamaan wilayah geografis baik yang generik maupun yang spesifik, ada lagi penamaan untuk wilayah geografi pemerintahan. Nah, wilayah geografi pemerintahan. Kan misalnya saya beri contoh, ketika terbentuknya distrik Tobuali ya, tahun 1816, kemudian distrik Tobuali dipecahkan ya menjadi dua, ada distrik Tobuali, ada distrik Levar and London, distrik Kepulauan Lepar. Nah, sekarang ini kan distrik Kepulauan Lepar itu dulu ya tahun 1951
dia menjadi kecamatan sendiri, namanya Kecamatan Lepar Pongo. Nah sekarang setelah terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan, dia membentuk sendiri kecamatan, namanya Kecamatan Kepulauan Pongo. Nah itu kan nama-nama wilayah geografis pemerintahan. Jadi penting ya kita mempelajari sejarah penamaan wilayah geografis itu dalam konteks filosofis, dalam konteks historis, maupun dalam konteks bagaimana kita menyusun perencanaan untuk pembangunan suatu wilayah. Oke, baik. Berarti sahabat budaya, asal-usul dan sejarah penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang disebutkan oleh Dato' Ahmad Elvian tadi. Diantaranya tadi ada faktor dari apa saja tadi Bapak? Ada rupa bumi, kemudian ya. juga ada yang kekhasan ya, spesifik name tadi. Nah kemudian ada yang dibuat ya. Kemudian ada karena faktor sejarahnya. Faktor sejarahnya seperti itu. Oke, nah kita ke Pak Mei, penulis buku yang merupakan penulis buku penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka. Oke, Pak Mei, apa yang melatar belakangi Pak Mei untuk menulis buku terkait dengan penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka ini? Baik, terima kasih. Jadi ini bermula dari rasa keprihatinan kita bahwa kita sendiri kadang-kadang kita tidak tahu asal-usul kita, mengapa kita terlahir di kampung ini, kemudian mengapa kita harus berbuat apa terhadap kampung kita. Makanya kita mencoba berbuat untuk tanah kelahiran. Jadi berangkat dari rasa itu, kita mempelajari tentang ilmu sejarah, kita berguru dengan Dato' Ahmad Elvian, dengan rekan-rekan juga. Kita bergabung di komunitas, yang concern di bidang sejarah dan budaya, begitu. Oke, nah sejauh ini sudah berapa buku yang Pak Mei tulis terkait dengan penamaan wilayah Bangka Belitung di Pulau Bangka khususnya? Ya, untuk buku khusus tentang toponimi itu sudah 13 buku. 13 buku. Itu memang terkait dengan lokalitas sejarah dan budaya yang ada di Bangka. Sudah berapa daerah yang Bapak tulis? Untuk ini kita lebih khusus di Bangka Tengah. Bangka Tengah dulu ya, kita lebih Bangka Tengah dulu. Kita membentuknya per kecamatan. Nah, saat ini kita sudah beralih ke Bangka Selatan. Kita sudah terbitkan di berbagai media juga, walaupun media online, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan kita bukukan juga. Wow, keren gitu. ya. Dan dalam melakukan penulisan ini, riset pasti turun ke lapangan ya. Siap. Ini Pak Mei dibantu oleh siapa? Jadi untuk riset ke lapangan tuh kita data-datanya mungkin ya dibantu oleh untuk siapa? Untuk datanya kita terima kasih banyak dengan guru kita, Pak Dato' Ahmad Elvian, juga Bang Usman. Berkat mereka kita banyak belajar tentang sejarah budaya, kemudian mengakses peta-peta kuno, data-data juga sumber primer dan sumber sekundernya. Jadi kita terima kasih dengan mereka berdua gitu. Oke, jadi dalam penulisan buku nama-nama daerah wilayah geografis ini dibantu oleh Dato' Ahmad Elvian sendiri. Dan sejauh ini dalam penulisan nama-nama itu ada nggak kesulitan dalam menemukan sejarahnya begitu, Pak Mei? Yang pastinya ada. Ya, yang pastinya ada. Misalnya kita ambil contoh, misalnya di Kampung Sungkap ya. Sampai saat ini Sungkap itu kita belum menemukan. Apa artinya gitu? Iya, dari nama apa Sungkap itu? Nama ikan ya? Iya. Jadi Sungkap. Di Bangka Tengah ada beberapa daerah yang saat ini belum kita temukan. Contoh misalnya selain Sungkap, Celuak juga belum. Kemudian di Bangka Selatan kita memang baru fokus di 2 kecamatan. Di Bangka Selatan memang belum banyak karena memang wilayahnya luas ya. Bangka Selatan itu wilayahnya luas. Kita di Bangka Tengah itu yang kesulitan juga Lampur contohnya. Jadi Lampur itu kita belum dapat saat ini. Bagaimana sejarah nama asal-usul apa penamaan itu? Ya, dari ya? segi penamanya kita saat ini belum dapat untuk Lampur. Oke, begitu. Nah, Dato', sebenarnya asal-usul penamaan wilayah daerah Pulau Bangka ini
sudah ada sejak kapan begitu? Banyak sekali masyarakat bertanya-tanya. Misalnya kan Sungai Liat nih, Sungai Liat itu kenapa sih namanya Sungai Liat? Nah, itu sudah ada sejak kapan, Dato? Gitu. Ya, jadi penamaan wilayah geografis pemerintahan maupun wilayah topografi itu ya ada sejak entitas penduduk ya mulai membuka ataupun bertempat tinggal di satu wilayah geografis. Nah, dengan bijaknya leluhur kita, orang tua kita memberikan nama terhadap wilayah geografis tersebut. Misalnya saya beri contoh Sungai Liat ya, kita di Sungai Liat. Sungai Liat, nah, ada sungai dan juga ya, liat. Sungai Liat. Nah, itu kan terdiri dari dua kata ya. Nama generiknya sungai. Jadi nama generiknya sungai. Sungai itu kan wilayah di daratan yang berisi air. Kan artinya begitu. Makanya disebut dengan sungai. Ada anak sungai itu yang disebut dengan ai. Nah, itu nama generiknya. Kemudian ada nama spesifik, nama dirinya. Tempat wilayah dekat sungai itu yang berdiri kampung itu ya, atau tempat tinggal masyarakat. Nah, orang tua kita mencari hal-hal yang unik, yang spesifik, yang menarik ya, yang berbeda dengan wilayah yang lain. Makanya diberilah nama spesifiknya Liat. Liat atau Leat. Sungai Leat atau Sungai Liat. Itu artinya apa? Nah, setelah kita pelajari ya, kita dalami. Nah, di Bangka itu ada pulau ya yang diberi nama Pulau Leat ataupun Pulau Liat. Kalau di dalam peta rupa bumi abad ke-17, pulau itu disebut dengan Middle Island. Middle Island atau Pulau Tengah. Nah, orang-orang Bangka, ya, leluhur kita menyebutnya dengan Pulau Leat ataupun Pulau Liat. Tempat Kampung Pongo. Itu nama pulaunya adalah Pulau Liat atau Pulau Leat. Nah, setelah kita teliti, ya, kita selidiki, ternyata Liat atau Liat itu adalah nama sejenis ikan tawar, ya, ikan air tawar ya, yang mirip seperti ikan tanah ya, tetapi mulutnya itu agak lebar begitu ya, agak unik, dan itu merupakan ikan yang sudah hampir punah. Ya. Awalnya ditemukan di sungai-sungai di Jawa, kemudian akhir-akhir ini ditemukan juga di Lampung, dan kita melakukan penelitian ternyata ada juga di Pulau Liat ya, Pulau Liat. Nah, dan mungkin ya ada juga di sungai yang kemudian menjadi nama tempat ya, Sungai Liat. Ya, Sungai Liat ataupun Sungai Leat. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kenapa ada ikan yang sama di Jawa, di Sumatera, di Pulau Leat, dan di Pulau Bangka. Nah, itu menunjukkan bahwa wilayah itu dulu merupakan satu wilayah daratan yang kita sebut dengan paparan Sunda ataupun dangkalan Sunda. Sehingga dia memiliki kesamaan ya, ikan di tiga wilayah itu. Nah, makanya disebut dengan Sungai Liat. Nah, kalau kita menulis sungai kemudian Leat dipisah, itu artinya nama geografis topografi itu menunjukkan sungai. Kalau dipisah, kalau kita satukan Sungai Liat itu adalah wilayah geografis pemerintahan. Jadi sebenarnya yang benarnya itu penulisan Sungai Liat ini sambung atau pisah, Dato? Kalau kita ingin menyebut sungai, itu kita pisah.
Kalau kita ingin menyebut dia kota, disatukan. Disatukan. Oke, sahabat budaya pemirsa RRI di mana saja berada, nanti kita akan lanjut lagi terkait dengan topik kita sejarah penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka. Menarik sekali, masih ada nama daerah-daerah lain yang unik dan menarik di Pulau Bangka yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang mulai berikut ini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Sahabat budaya, pemirsa RRI di mana saja berada di seluruh Nusantara, masih dalam kebersamaan kita di obrolan budaya persembahan RRI Senilai Bangka Belitung. Dan tentunya kita masih membahas terkait dengan sejarah penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka. Masih bersama saya Regina Rizky menemani Anda dan juga bersama dua orang narasumber kita. Masih bersama Dato Ahmad Elvian selaku sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, dan juga ada Bapak Meilanto selaku penulis buku penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka. Dan menarik sekali tadi kita sudah membahas terkait dengan sejarah bagaimana awal mula penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka ini, yang memang awalnya itu sudah ada ya sejak zaman dahulu kala begitu ya, sudah ada sejak zaman nenek moyang begitu ya. Dan tentunya nama-nama itu pada akhirnya ditelusurilah bagaimana sejarahnya, mengapa bisa diberikan nama yang mungkin agak unik ya, ada faktor ataupun dipengaruhi oleh tanaman, budaya, dan juga flora dan fauna seperti yang dikatakan oleh Pak Meilanto dan juga Dato Ahmad Elvian tadi. Seperti Sungai Liat, yang mungkin kita pikir Sungai Liat itu adalah sungai dan juga tanah liat. Ternyata tidak ya sahabat budaya. Liat itu sendiri adalah nama ikan begitu, yang merupakan nama ikan yang ada di Pulau Jawa dan juga Pulau Bangka. Maka dari itu diberikan nama Sungai Liat. Oke, kita lanjut lagi. Selain Sungai Liat, ada nama-nama apa lagi di daerah di Pulau Bangka ini yang menarik untuk kita bahas sejarah dan asal usulnya. Oke Dato, tadi Sungai Liat sudah kita bahas ya. Saya juga baru tahu kalau Sungai Liat itu ternyata berasal dari nama sungai dan juga ikan. Nah, kalau ini kan berasal dari faktor dipengaruhi oleh flora dan fauna begitu. Ada juga saya itu pernah dengar nama kampung yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa begitu ya, yang kita ketahui bahwa di daerah Pulau Bangka ini juga banyak sekali masyarakat Tionghoanya, seperti nama Tonghen begitu ya, Songhen begitu ya Pak Dato Ahmad Elvian ya. Nah itu bagaimana itu? Apakah ada juga dipengaruhi oleh budaya Tionghoa sendiri dengan asal usul nama wilayah geografis di Pulau Bangka? Baik ya, jadi saya katakan tadi bahwa penamaan wilayah geografis itu bisa juga di asal usuli oleh faktor sejarahnya. Yeah. Misalnya di Bangka itu, terutama di distrik Jebus ya, itu ada satu kampung yang memiliki 3 nama. Apa itu? Nah, sangat unik kan? Yeah. Memiliki 3 nama. Yeah. Jadi ketika pemerintah Inggris menambang timah di distrik Jebus, kemudian pemerintah Inggris membangun tempat peleburan timah di Jebus. Nah, tempat peleburan timahnya itu dia beri nama Upper Furnace. Kemudian satu lagi Lower Furnace. Jadi tempat peleburan atas, tempat peleburan bawah. Nah, karena pekerja tambang timah itu banyak orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina dari daratan Cina. Nah, mereka menyebut Upper Furnace, Lower Furnace itu dengan sebutan
Song Liao dan Hao Liao. Song Liao. Nah, jadi kampung itu dia beri nama Song Liao dan Hao Liao. Liao itu artinya puput ya. Puput itu peleburan artinya. Nah, peleburan atas dan peleburan bawah. Nah, orang kita nyebut kampung itu dengan sebutan puput atas dan puput bawah. Puput tadi kan artinya peleburan. Jadi ada satu kampung yang memiliki 3 nama. Nah, di Pangkal Pinang saya beri contoh. Ada kampung yang dihuni oleh orang-orang Tionghoa yang memiliki kepandaian. Kepandaian itu keahlian dalam membuat peralatan-peralatan dari besi untuk pertanian, perkebunan, untuk pertambangan. Nah, orang-orang Tionghoa memberi nama kampung itu dengan Tiat Phu. Tiat Phu. Tiat Phu. Nah, orang kita menyebut kampungnya itu dengan nama Kampung Besi. Kampung Besi. Nah, jadi banyak sekali nama-nama kampung di Bangka yang dipengaruhi oleh budaya dan bahasa Hakka Cina. Misalnya ada kampung Po Hin. Hin itu kampung, Fo itu foto, Fo Cilam itu judi artinya. Berarti artinya kampung judi. Kampung tempat ya pemerintah Belanda membangun pusat perjudian dulu di situ. Resmi itu ya. Jadi itu Pohin. Ya, Pohin itu artinya kampung judi. Iya, kampung judi. Nah, baru tahu ya. Iya. Oke, nah ternyata juga banyak sekali dipengaruhi oleh budaya Tionghoa yang memang sudah ada sejak abad ke-18 ya kalau nggak salah ya, Dato ya, masuk ke Pulau Bangka ya. untuk menambang timah begitu. Dan juga Pulau Bangka ini memiliki nama yang memiliki arti yang memang sangat berkaitan sekali ya. Tadi Pak Melanto menjelaskan Pulau Bangka itu. Bagaimana tadi Pak sejarahnya Pak namanya? Untuk nama Bangka sendiri, kita bisa pelajari di Prasasti Kota Kapur itu disebutkan sebagai Wangka, artinya timah gitu. Nah itu dia ya. Ternyata Pulau Bangka itu berasal dari kata Wangka yang artinya timah. Karena memang Pulau Bangka itu isinya timah semua ya, Dato dan juga Pak Mei ya. Iya, dan di Pulau Bangka juga banyak sekali daerah-daerah yang nama-nama wilayah geografisnya juga yang dipengaruhi oleh penamaan dari bahasa-bahasa timah sendiri ya, Dato ya. Iya. Apa saja selain itu nama-nama daerah lainnya lagi yang dipengaruhi oleh nama-nama timah ini Pak Mei? Ada lagi? Kalau di Kampung Dol itu adanya namanya Silok. Nah, Kampung Silok, ya. Silok. Silok. Bukan Cilok ya, Silok ya. Silok. Ya. Silok. Jadi itu tambang 46. Oh iya, Ya. di Sungai Liat juga ada tambang 23. Iya betul. Nah, Tambang 23. Ya. Oke, jadi ternyata timah juga mempengaruhi sebagai nama daerah di Pulau Bangka. Baik, selain itu kita sudah bahas Sungai Liat, Dato ya. Ada lagi yang menarik ini Belinyu. Belinyu ini ada pengaruh-pengaruh bahasa Tionghoa juga nggak, Dato? Jadi kita mempelajari toponimi wilayah itu. Pertama kita harus mencari literatur yang paling tua ya tentang wilayah tersebut. Nah, literatur yang paling tua di wilayah tersebut salah satunya adalah sumber map ya atau cards atau peta. Nah, di peta-peta lama ya, peta-peta kuno itu bisa kita lihat tahapan-tahapan perubahan ya, penamaan wilayah geografis itu. Bisa karena perubahan pelapalan ya, ucapan, bisa karena perubahan ejaan ya, ejaan. Misalnya kita pelajari tentang penyak. Penyak ya, penyak. Bukan penyu dari penyak. Nah, beda nyu dengan nyak kan, beda. Nah, penyak. Nah, kita lihat peta-peta lama itu apa tulisan tentang penyak itu. Cari yang paling tua petanya. Ternyata di peta-peta lama itu Pak Mi sudah menulis juga ya. Tulisan penyak itu penja ya. Artinya apa itu, Dato? Penja. Nah, karena perubahan ejaan N ketemu dengan J itu menjadi nya.
maka ditulis orang penyak, kan? Karena tidak nyaman nyebut penyak itu kan, jadilah penyak. Nah, seperti itu. Senyaman mungkin ya penyebutannya. Tapi kalau kita pelajari apa penyak, penyak atau penyak itu tidak ketemu. Jadi kita cari ke sumber awalnya penja. Ternyata penja itu adalah ikan teri, ikan bilis kata kita itu. Nah, ikan teri. Nah, jadi seperti itu ya. Kita mempelajarinya. Termasuklah tadi belinyu ya, belinyu. Kita cari peta-peta lama ya. Nah, ternyata tulisannya itu belinju, belinju begitu. Belinju. Karena N ketemu J dibaca nye, jadilah belinyu. Sebenarnya yang benar itu adalah belinju. Nah, belinju itu adalah nama pohon, nama belinju ya. Nama yang dibuat emping itu. Iya, melinju. Nah, kalau orang Jawa nyebutnya melinjo. Kalau kita belinju. Kalau orang Melayu nyebutnya belinju seperti itu ya. Itu nama flora ya, nama buah-buahan. Nah, cuma kan kalau kita cari belinyu ya di kamus di apa, tidak punya makna, tidak punya arti. Tapi kalau kita lihat peta lama, ternyata tulisannya adalah belinju, nama pohon ya, seperti itu. Dan kenapa banyak belinju? Karena di situ ada Teluk Kelabat. Ya. Teluk Kelabat, kemudian ada pulau-pulau, banyak pulau-pulau kecil yang merupakan tempat tinggal orang-orang Seka. Jadi ada under distrik Panji Seka di Belinju itu yang merupakan bagian dari distrik Belinju. Nah, orang-orang Seka itu di samping mereka menukarkan ya besilor hasil-hasil lautnya, ikan, teripang, siput gunggung, kemudian termasuklah dugong ya, dengan padi ataupun beras dari orang-orang darat. Nah, ketika musim pancekelik tidak ada padi, tidak ada beras, nah mereka tukarkan dengan belinju tadi. Jadi belinju itu salah satu makanan pengganti beras ketika beras tidak tersedia. Oke, jadi penamaan wilayah-wilayah geografis di Pulau Bangka ini, masyarakat nenek moyang pada zaman dahulu itu bukan sembarangan ternyata yang memberikan nama. Setelah ditelusuri ternyata asal usulnya itu ada kaitannya, saling berkaitan begitu ya. Oke, Pak Mei, bagaimana dalam menelusuri daerah-daerah di Pulau Bangka ini yang paling uniknya pernah apa yang terjadi begitu dalam mencari data-datanya begitu? Baik. Apa yang ditemukan? Kalau kami di Bangka Tengah khususnya yang paling unik kami rasakan itu Kampung Sarang Mandi. Jadi Sarang Mandi. Iya, itu bagaimana ceritanya bisa jadi namanya Kampung Sarang Mandi? Kalau di website pemerintah desa itu Sarang Mandi itu tempat orang mandi, ada tempat mandi, kemudian ada sarang burung. Nah, jadi setelah kita pelajari dengan Datuk Amal Hafian, ternyata sarang mandi itu ada kaitannya dengan tradisi pemandian kasarangan. Jadi dalam Undang-Undang Sinar Merdeka itu disebutkan bahwa kalau kita mau mandi ke air, ke anak sungai, kita harus memberikan semacam ciri atau tanda. Jadi itu bertujuan supaya orang yang sedang mandi itu bersiap-siap merapikan kain telasannya gitu. Makanya itu di pasal berapa itu nanti Pak Hafian yang akan meluruskan, disebutkan bahwa kalau mau mandi itu harus ada ininya, harus beri tanda gitu ya, harus beri tanda. Itu yang namanya pemandian kasarangan begitu. Jadi bagi harus kami ada aturannya juga ya, ada aturannya. Ya, nggak sembarangan. Jadi 40 langkah sebelum air itu kita harus beri tanda dulu. Beri tanda. Kasih tanda jangan. Tanda. Iya. Ya, tandanya apakah dengan ngedam gitu atau misalnya pantun
atau mukul bambu gitu. Biar orang yang sedang mandi bisa bersiap. Iya, begitu bersiap-siap untuk merapikan kain Ngasih mandinya. tande kata orang Bangka. Iya, beritande. Meritande. Makanya itu unik. Iya, Makanya jadilah sarang mandi. Sarang Jadi mandi. kata pemandian kasarangan. begitu. Sampai sekarang apakah masih banyak di situ tempat-tempat pemandian di Kampung Sarang Mandi sendiri? Masih dipertahankan? Iya, masih. Iya. Di kampung-kampung di Bangka masih. Masih ya? Ya, masih. Jadi orang di kampung-kampung orang masih mandi di air. Di air, gitu. sungai Di ya, sungai, gitu pula. gitu. Baik, sahabat budaya pemirsa RRI Net, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi seperti apa sejarah dan asal-usul penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka. Tapi sebelumnya kita simak kembali yang Moleo Trik Team. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa RRI Net, sahabat budaya di seluruh Nusantara dan di mana saja berada, masih dalam obrolan budaya di kesempatan kali ini persembahan RRI Sniled Bangka Belitung. Dan kita masih membahas terkait dengan sejarah asal-usul penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka. Menarik sekali ya, tadi kita sudah dengarkan tentunya penjelasan dari narasumber kita yang sangat berkompeten. Ada Dato Ahmad Elvian, sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, juga penulis buku penamaan sejarah wilayah Pulau Bangka, maksudnya begitu ya Bapak Meilanto. Oke, nah di part kali ini kita akan membahas tentang nama-nama daerah yang unik ya begitu, yang ada di wilayah di Pulau Bangka begitu. Tadi ada pertanyaan nama-nama daerah yang unik di Pulau Bangka, itu salah satunya tadi ada Tobuali begitu ya Dato ya. Tobuali. Nah, kalau Tobuali ini sendiri sebenarnya apa sih yang terkenal dengan terasinya begitu? Apakah ada hubungannya begitu, Dato? Iya, Tobuali, Dato. Jadi penamaan wilayah geografis itu oleh leluhur kita ya dicari yang unik ya, unik, menarik. Kemudian juga diberikan nama karena ada faktor-faktor historis ataupun faktor-faktor sejarah. Jadi tidak ada nama-nama kampung ya yang negatif ya, yang jelek. Semuanya baik, memiliki nilai-nilai filosofis, nilai-nilai historis yang tinggi. Nah, termasuklah Tobuali. Tobuali. Ya. Tobuali ini sendiri. Nah, kita mengenal teknologi penambangan timah ya. Teknologi penambangan timah itu yang paling awal adalah teknologi pribumi Bangka. Jadi orang-orang bumi putra Bangka itu sudah mengenal cara menambang timah, yaitu dengan cara yang sama dengan menambang besi. Awalnya kan di Bangka itu ditambang besi untuk upeti kepada sultan. Nah, ketika timah ditemukan dalam deposit yang besar di Bangka dan timah menjadi monopoli kesultanan, nah sultan memerintahkan orang-orang Bangka untuk menambang timah, terutama untuk membayar pajak timah tiban namanya. Jadi satu orang itu membayar timah sebesar 50 kati setiap tahun kepada sultan sebagai tanda raja. Nah, bagaimana cara mengambil timah itu? Nah, teknologinya itu yang disebut dengan teknologi tebok alih ya, tebok alih. Jadi orang menggali, menebuk ya tanah sedalam 6 kaki, selebar 6 kaki, ketemulah urat timah kata orang Bangka ya, ketemu urat timah. Kemudian diangkutlah dengan keranjang
dibawa ke sungai, kemudian dimurnikan ya dengan menggunakan dulang. Nah, apabila urat timah di situ sudah habis, dia akan alih. Alih itu geser artinya. Nah, jadi teknologi pelubangan itu atau tobo ali itu berlangsung sampai dengan tahun 1757. Jadi akhir masa kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin I Jayo Wikromo, dan teknologi itu berkembang di wilayah Bangka Selatan dan di wilayah Bangka Tengah. Nah, kemudian kan datang Sultan mendatangkan orang-orang Chin ke Bangka, dibukalah tambang-tambang di Mentok, di Belo, kemudian di Panji ya, Belinyu, kemudian di Tempilang dan di Sungai Buluh di Jebus. Nah, tetapi tambang-tambang timah yang saya sebutkan tadi itu ditambang sudah menggunakan teknologi baru yang disebut dengan teknologi kulit ya, atau kulit kulong ya, kulit kulong, bukan kolong. Kalau kolong itu di bawah meja. Nah, kulong itu nama teknologi penambangan timah. Nah, jadi tobo ali itu adalah nama teknologi penambangan timah pada zaman dahulu. Nah, kemudian kan old tobo ali atau old tobo ali yang berada di antara Bakon dan Sungai Tagak itu kan tahun 1757 dipindahkan Sultan ke Tobo Ali Baru namanya, Tobo Ali Baru yang letaknya dekat Tanjung Sabang. Nah, tetapi orang-orang di Tobo Ali itu tidak mau menyebut Tobo Ali Baru. Mereka lebih senang menyebutnya Sabang. Karena berada di Tanjung Sabang. Nah, pemukiman penduduk yang pindah itu banyaklah menempati satu kampung yang kemudian diberi nama Kampung Baru. Nah, Kampung Baru itu adalah kampung yang sudah lama. Tapi di setiap daerah itu ada namanya Kampung Baru ya, begitu ya? Iya, tapi kampungnya sudah lama tetap. Iya, tapi namanya tetap sampai kapanpun Pun dia sebut Kampung Baru, Jalan Baru kan. Padahal jalannya sudah lama. Padahal itu tuh mereka itu memisahkan diri ya sebenarnya ya. Pindah ke tempat yang lebih strategis. Kalau yang Tobo Ali lama itu berada di Teluk. Nah, yang Tobo Ali Baru itu berada di Tanjung ya. Tanjung Sabang itu. Iya, berarti itu dia tadi ya, pemirsa RRI.net, sahabat budaya, ternyata Tobo Ali itu adalah nama teknologi yang singkatannya tadi Tebo Ali. Yang dimana Tebo itu adalah menggali lubang, rajok ya kata orang Bangka sekarang ini ngerajok TI begitu ya. Dan Ali itu adalah pindah. Kalau sudah tidak ada lagi isi timahnya di bagian sini, pindah Ali. Makanya namanya Tobo Ali ya. Begitu. Ternyata sejarahnya ini memang nama-nama daerah di Pulau Bangka ini tidak sembarangan karena memiliki arti dan sejarahnya masing-masing ya, begitu ya. Oke, kita ke Pak Mei, penulis bukunya ini ya. Pernah nggak dalam melakukan penelitiannya itu, risetnya itu ada menemukan mungkin dua informasi begitu yang berbeda begitu ya Pak Mei ya. Nah, itu bagaimana? Itu pernah kita temukan. Di mana contohnya? Jadi kita beberapa kampung itu memang ada beberapa versi ya. Jadi kita menggunakan betul di pendekatan Pak Alfian, kita menggunakan peta-peta, kemudian kita menggunakan juga sumber primer lain maupun sumber sekunder. Dan itu memang kita temukan. Makanya kita harus menarik kesimpulan. Kita harus membuat hipotesa yang kira-kira yang kuat itu yang mana. Contohnya yang di mana itu, Pak? Kemarin kita temukan di Desa Teru ya Pak ya, Desa Teru. Desa Teru. Ya, Teru itu kalau yang kita publis itu nama Teru ya, nama kayu. Kemudian kita juga nemukan hewan juga, hewan Teru yang masih keluarganya Kaljengking. Dan ternyata oleh Pak Pen temukan yang baru itu nama burung Teru. Ya, burung Teru gitu. Jadi yang diambil yang paling. Jadi sudah 3 malah ya, sudah 3. Jadi kita nanti tarik
kesimpulan kesepakatan kira-kira mau yang mana gitu untuk toponiminya. Begitu. Jadi akhirnya yang diambil yang mana? Belum. Belum. Oh, belum. Belum. Ya. Masih diteliti lebih dalam Iya, lagi iya, begitu ya, gitu. Teru. Jadi ada yang berasal dari fauna, Iya. ada yang berasal dari flora juga begitu ya. Masih diteliti lebih dalam lagi. Oke, selain Tobuali, masih ada yang unik nama daerah apa lagi, Pak Mei? Iya, Kalau- yang ya. sejauh ini yang ditelusuri gitu. Kalau kami di Bangka Tengah itu yang unik itu Sampur. Sampur. Sampur itu ternyata diambil dari bahasa Belanda, Zandvoort. Wow. Artinya pantai berpasir putih. Benarkah seperti itu kenyataannya? Kenyataan saat ini sudah ya kondisi tambang timah. Oh iya. Ya, jadi Pantai berpasir putih. Iya. Sampur. Sampur. Jadi di Belanda itu ya Pak Epian ya, Iya. ada daerah yang namanya Zandvoort Zandvoort. di Belanda itu ya. Jadi mereka menamakan itu juga dari itu, dan itu memang daerah tambang mereka. Itu bisa kita telusuri di peta-peta tua, itu memang ada tambang mereka. Di saat ini dimasuk wilayah Kecamatan Pekanbaru, Desa Kebintik, Sampur. Sampur. Ya, Sampur. Selain Sampur ada juga saya dengar Lampur ya begitu. Ya. Itu apakah ada kemiripan atau bagaimana? Untuk Kalau Lampur sendiri saat ini kita belum menemukan. Ya. Memang belum kita temukan. Di samping di Bangka Tengah, di Pemali juga ada Lampur. Di daerah Pemali. Iya, Tapi Pemali. untuk penamaannya sendiri sampai saat ini kita belum dapat. Kita belum dapat apa nama, apakah LAN atau purnya itu 4, for, kita belum dapat. Kita belum dapat. Oke, masih belum. ya. Ya, masih Sampai kita telusuri. sejauh ini tentunya masih Ya. ditelusuri untuk nama-nama wilayah di Pulau Bangka. Ternyata banyak sekali begitu ya. Selain itu, kita lanjut lagi nama-nama unik ya yang ada di daerah di Pulau Bangka ini. Tobuali tadi ya, Dato ya. Terus juga Sampur yang ternyata diserap dari bahasa Belanda yang artinya pantai berpasir putih begitu. Nah, terus juga ada yang nitip tadi pertanyaan katanya kalau tempilang. Nah, itu Dato. Itu apa tempilang itu? Baik, jadi nama tempat itu bisa juga berasal dari cerita rakyat kan. Misalnya ada Gunung Tangkuban Perahu misalnya kan. Nah, kan ada cerita Legenda ya? legendanya. Berasal dari legenda Berasal juga. dari legendanya. Iya. Misalnya Teluk Kelabat kan. Iya, Nah, Kelabat kelebet Celebes. Iya. Itu artinya babi hutan kan. Iya. Babi hutan kan. Ada Teluk Kelabat, ada Gunung Kelabat kan begitu. Nah, jadi ada yang berdasarkan legenda ya, legenda. Misalnya perkelahian antara Kek Anta dan Kek Bedengung. Saking hebatnya perkelahian itu, terkeruklah tanah, Iya. ya, terpelantinglah tanah yang terkeruk itu Iya. ke Sulawesi. Nah, Jadilah Gunung Kelabat kan. Gunung Kelabat. Oh, jauh sekali ya. Bekas apa kerukan tanah itu disebut Teluk Kelabat. Nah, ada satu bagian apa potongan tanah itu yang jauh melanting sampai ke Sulawesi Utara, namanya Pulau Bangka. Nah, Pulau Bangka itu ada di Sulawesi Utara. Oh, ada ya? Ada. Ya. Namanya Pulau Bangka Nah, ya? itu kan versi legenda ya, Iya. versi legenda. Nah, saking hebatnya pertarungan itu, bunyi pertarungan itu sampai terdengar di Sumatera. Ada tokoh sakti di Sumatera naik ke atas bukit, apa bunyi gedebak gedebuk di Bangka ini kan. Nah, naik di atas bukit, wah rupanya dua tokoh sakti di Bangka sedang Berkelahi. berkelahi. Saking hebatnya dia begini, Ancungkan jempol ya Pak ya. mengacungkan jempol, sehingga bukit tempat dia mengacungkan jempol itu disebut orang Gunung Jempol. Gunung Jempol. Nah, seperti itu kan Sumatera versi Selatan ya? apa ya? Versi Cerita. legend ya, Iya, legenda, legendanya. legenda. Ya, silakan saja, tapi ya harus kita ilmiahkan kan. Nah, kemudian terkait dengan tempilang tadi, Ya. nah kalau tulisan sekarangnya kan tempilang kan. Iya, Nah, tempilang. di dalam peta-peta lama macam-macam tulisannya. Ada tempelang, ada tampilan, ada tempilang. Nah, setelah kita
pelajari dalam peta bahasa. Jadi Belanda juga mengeluarkan Skatalskaat namanya, peta bahasa tahun 1889 ya, yang disusun oleh K.F. Holle, seorang ahli bahasa yang menyusun peta bahasa, yang meneliti bahasa di Hindia Belanda itu selama 40 tahun. Nah, kita lihat di peta bahasa itu ternyata tulisan yang benar itu adalah tempelang. Nah, tempelang itu nama kayu. Ya, kayu. Silakan kalau pemirsa buka ya di Google kayu tempelang, bukan kayu tempilang. Ya. Nah, tidak ketemu kalau kayu tempilang. Kalau orang-orang aslinya Tempilang itu memang menyebut nama daerah mereka itu Tempelang ya? Iya, bukan tempelang. Tempilang, Ya, bukan tempilang ya. Memang ternyata Tempelang, tapi Di- tulisannya aja Iya, Tempilang gitu. iya. Sekarang, sekarang sudah berubah kan dari tempelang tadi menjadi tempilang. Nah, tempilang akibatnya tidak memiliki makna dan arti. Iya, baik. Nah, pemirsa RRI-Net, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjut lagi ya, terkait dengan topik kita di kesempatan obrolan budaya kali ini, sejarah penamaan daerah wilayah di Pulau Bangka. Tapi sebelumnya kita simak kembali mulai berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Sahabat budaya, pemirsa RRI-Net, dimanapun saat ini Anda berada, tentunya kita masih dalam kebersamaan obrolan budaya persembahan RRI Semilet Bangka Belitung, di mana kita sudah membahas terkait dengan topik kita, sejarah penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka. Tentunya banyak sekali tadi sudah kita bahas ya, Dato ya, ada nama-nama daerah yang unik seperti Tobolali yang ternyata itu adalah singkatan dari Tebo Ali, yang pada zaman dahulu itu diambil dari nama dari teknologi penambangan timah zaman dulu. Tebok yang artinya digali, dan Ali itu artinya pindah ke tempat yang baru. Jadinya Tebok Ali, dan akhirnya disesuaikan namanya menjadi Tobolali begitu. Dan tadi ada satu lagi yang kita ketinggalan, kelapa begitu ya Bapak ya. Iya, kelapa itu ternyata bukan hanya berasal dari nama tumbuhan kelapa saja, ternyata ada historisnya juga. Seperti apa tadi Dato sedikit diceritakan, Dato? Nah, sebelum diubah namanya menjadi kelapa, nama kampungnya itu adalah Ampang. Ampang itu artinya tebet. Tebet itu penahan air ya, penahan air. Jadi orang membangun tebet ya untuk menahan air. Itu juga dalam teknologi pertambangan timah, teknologi kulit tadi kan, mengikis tanah dengan menggunakan cinsia atau roda air dan ciacau, roda air dan cinsia pompa air. Nah, untuk mengalirkan air ke pompa air dan roda air itu, mereka membangun tebet
ya, atau Ampang tadi ya, Iya, Ampang atau Empang ya. Nah, pada tahun 1850 ketika Perang Rakyat Bangka dipimpin oleh Depati Amir, nah adiknya Depati Amir namanya Depati Hamzah itu menugaskan ya Batin Ampang itu untuk meracuni. Jadi meracuni orang-orang pasukan Belanda yang ada di benteng di Ampang itu. Sehingga hampir semua pasukan Belanda tewas karena racun. Dan itu mempermalukan Belanda ya, sehingga kemudian mereka marah dan kampung itu mereka bakar ya, ditunu istilahnya kan, ditunu. Nah, termasuklah Kacung itu kampung yang dibakar oleh Belanda. Jadi untuk memutus mata rantai perjuangan rakyat Bangka dipimpin oleh Depati Amir. Nah, kemudian setelah dibakar kan ada yang kampung itu ditinggalkan. Tidak ditempati lagi. Tapi ada kampung yang setelah dibakar ditempati lagi, yang kemudian diubah namanya. Misalnya ada kampung tua dibakar oleh Belanda, kemudian balik lagi diberilah nama Kampung Tua Tunu kan. Kampung tua yang dibakar kemudian ditempati lagi. Nah, Ampang tadi diubah namanya menjadi Kelapa. Karena tahun 1851 itu pemerintah Belanda mewajibkan setiap penduduk rumah di Bangka itu untuk menanam 2 pohon kelapa. Wah, nah, jadi seperti itu historisnya ya, sejarah penamaan dari daerah Kelapa itu sendiri ya, yang pernah dibakar awalnya dan kemudian dibentuk jadi kampung lagi yang diberikan nama Kelapa dikarenakan pemerintah Belanda mewajibkan penduduk menanam 2 pohon kelapa di setiap rumahnya. Jadilah Kampung Kelapa begitu. Oke, kita sudah di penghujung waktu begitu. Mungkin sekarang ini banyak sekali nama-nama daerah di Pulau Bangka yang awalnya misalnya kayak tadi Tempelang, akhirnya Tempilang begitu. Terus juga Sungai Liat itu kok jadi Sungai Liat. Nah, ini bagaimana untuk pengembalian nama-nama agar jadi benar lagi? Kalau Sungai Liat itu ya ikan liat atau leat itu ya. Boleh dipakai dua-duanya, Sungai Liat atau Sungai Leat. Nah, yang banyak melenceng ini ya yang harus kita perbaiki itu ya yang saat penamaan saat ini yang jauh bergeser sehingga bermakna yang tidak jelas, tidak ada makna atau bermaknanya berlainan. Nah, ini yang sebenarnya oleh pemerintahan ya harus diubah, harus diperbaiki. Kan di Kementerian Dalam Negeri itu ada Direktorat Toponimi namanya yang khusus meneliti tentang penamaan wilayah geografis itu. Saya awalnya kan menyusun buku ya, Toponimi Kota Pangkal Pinang. Nah, ketika ada Direktorat Toponimi itu ke Bangka, saya kasih buku itu. Dan buku itu kemudian dijadikannya contoh untuk daerah-daerah lain menyusun buku yang sama. Sehingga kabupaten kota itu punya dasar ya, historis, filosofis untuk wilayahnya. Kalau misalnya itu wilayah Amau misalnya, itu tidak boleh ditempati kan, karena daerah pasang surut air. Kalau daerah Amau itu dibangun perumahan kan banjir terus. Nah, rawa bangun misalnya kan, rawa-rawa dibangun, dibuat rumah, ya banjir terus. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi harus kita kembalikan kalau bisa ya, kalau tidak bisa ya harus kita beri penjelasan. Seperti Belinju tadi, penyak kan. Nah, penyusu misalnya kan. Nah, itu harus diberi penjelasan. Apalagi kalau kemudian terjadi pemekaran. Nah, pemekaran wilayah ya, membentuk kecamatan baru, membuat kelurahan dan desa baru. Jadi jangan membuat nama-nama baru yang tidak punya makna, tidak punya arti. Pakailah, carilah ya nama-nama geografis yang diberikan oleh leluhur kita
di tempat itu. Misalnya saya beri contoh yang di awal tadi ya, ada pembentukan kecamatan Kepulauan Pongo. Nah, kita ketahui bahwa Pongo itu nama dusun, bukan nama pulau. Nama pulaunya adalah Pulau Liat ataupun Leat. Nah, kalau kita kembali ke historisnya kan kita beri namanya Kecamatan Kepulauan Leat. Nah, sehingga seluruh orang di dunia ini tahu yang namanya Kecamatan Kepulauan Leat atau Liat itu ada di Gaspar Strait, di Selat Gaspar. Ternyata Pulau Liat itu pernah karena kapal Alceste Rock itu tenggelam di situ, sehingga harus Kapten Murray Maxwell itu harus pindah ke Liat, Pulau Liat. Dan di dalam rombongan itu ada seorang ambasador, duta besar ya, Inggris ya, yang kemudian menjadi gubernur jenderal di India. Itu kan luar biasa, Lord Amnes itu. Iya, baik. Itu dia tadi ya harapan dari Pak Dato Ahmad Elvian kita terhadap penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka. Jangan asal membeli nama, begitu ya. Baik, kita ke Pak Mei terakhir nih. Alangkah bagusnya memang ya dari sejarah-sejarah penamaan di Pulau Bangka itu dibukukan, didokumentasikan agar nanti generasi kita, anak cucu kita nanti bisa mengetahui bagaimana sejarah dan asal-usul penamaan wilayah di Pulau Bangka. Dan sejauh ini Pak Mei, apa kendala yang Pak Mei hadapi dalam penulisan ini dan apa harapannya tentunya? Silakan. Baik, yang pastinya kita butuh dukungan. Jadi kita berharap dukungan pemerintah untuk mendukung kegiatan yang kita lakukan ini, supaya kegiatan pendokumentasian yang kita lakukan ini bisa diketahui oleh halayak ramai. Jangan sampai nanti kami yang melakukan pengumpulan data lapangan, kemudian kami yang mengolah data, kemudian kami juga yang mencetak, dan hasilnya pun tidak maksimal karena memang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Jadi kami berharap pemerintah terkait mendukung kegiatan pendokumentasian yang kami lakukan supaya bisa diketahui oleh halayak ramai, begitu. Iya, luar biasa sekali. Semoga saja pemerintah mendengar ya dan mensupport tentunya dalam penulisan buku sejarah penamaan wilayah geografis di Pulau Bangka. Demikian untuk topik kita kesempatan di obrolan budaya persembahan RRI Sengilit Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini bersama dua orang narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Dato Ahmad Elvian, sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, dan juga Pak Meilanto selaku penulis buku toponimi Pulau Bangka ya. Tentunya semoga saja apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menambah informasi untuk Anda khususnya dari daerah Pulau Bangka. Akhir kata, saya Regina Rizky, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.